Sobat Hijau, pada kesempatan kali ini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 21 akan melaksanakan sosialisasi kawasan hutan di wilayah administrasi desa. Yuk sama-sama kita simak videonya. Sobat Hijau tahu nggak? Kegiatan sosialisasi batas kawasan hutan sampai ke tingkat desa di seluruh Indonesia ini menjadi penting. Yang pertama, masih kurangnya informasi kepada masyarakat terhadap batas-batas kawasan hutan, terutama pada wilayah desanya. Yang kedua, belum tersedianya informasi terkait permasalahan-permasalahan pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman betapa pentingnya kawasan hutan bagi masyarakat desa. Harapan kami, setelah sosialisasi ini, Sobat Hijau dapat mengetahui dan memahami sejarah dan fungsi kawasan hutan, mekanisme pengukuhan kawasan hutan, informasi tentang kawasan hutan di wilayah desa, posisi dan batas kawasan hutan di wilayah desa, bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan, dan juga dapat mewujudkan pengakuan legal de jure dan faktual de facto. Oh iya, Sobat Hijau perlu juga untuk mengetahui perbedaan hutan dan kawasan hutan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tanggal 21 Februari tahun 2012 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Atau singkatnya, hutan itu merupakan kondisi fisiknya. Dan kawasan hutan itu adalah status hukumnya. Itu bahasa di undang-undang dan peraturan pemerintah kita. Sudah paham belum Sobat Hijau? Oke. Agar lebih terbayang perbedaannya, kita bantu lagi penjelasannya dengan ilustrasi yang ada di sekitar kita ya Sobat Hijau. Yuk kita simak. Hutan kita ilustrasikan sebagai rambut kita. Dan kawasan hutan itu adalah kepala kita. Sobat Hijau pasti tahu kan kalau rambut tidak hanya ada di kepala kita? Ada yang di tangan, ada yang di kaki, ada juga yang di ketiak maksudnya ya Sobat Hijau. Sama dengan hutan di Indonesia kita ini. Tidak semua hutan status hukumnya kawasan hutan. Kemudian di kepala kita, apakah semua kepala ada rambutnya? Tentunya tidak Sobat. Banyak saudara kita yang di kepalanya tidak memiliki rambut alias gundul. Begitu juga kawasan hutan. Tidak semua kawasan hutan itu ada hutan atau pepohonan di atasnya. Bisa jadi seperti savana atau padang pasir. Itu ilustrasi singkatnya Sobat Hijau. Kalau masih kurang jelas, nanti bisa didiskusikan saat sesi tanya jawab. Oke, lanjut. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, ada sejarah kawasan hutannya tersendiri loh. Nih, kita jelasin ya. Dimulai dari tahun 1982, Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor 759 yang merupakan penunjukan areal hutan sebagai kawasan hutan yang telah disepakati oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan di provinsi. Yang mana seluruh daratan Provinsi Kalimantan Tengah saat itu ditetapkan sebagai kawasan hutan. Untuk mendukung pembangunan di luar sektor kehutanan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 yang diikuti terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Menteri Kehutanan bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi lainnya melakukan perubahan atas penujukan kawasan hutan sebelumnya dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 pada tahun 2012, sehingga batas kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan menjadi lebih jelas. Selanjutnya, secara berkala, Kementerian Kehutanan melakukan pembaharuan terhadap perubahan kawasan hutan pada Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK 6025 pada tahun 2017, SK 8108 pada tahun 2018, SK 9415 pada tahun 2019, SK 6627 pada tahun 2021, dan terakhir yaitu SK 11578 tahun 2025 yang kita gunakan pada saat ini. Perlu diketahui oleh Sobat Hijau semua bahwa dalam proses mengukuhkan suatu kawasan hutan, Menteri tidak serta-merta melakukan penetapan kawasan hutan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus melalui proses sebagai berikut. 1. Penunjukan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan merupakan proses penetapan awal kawasan hutan berdasarkan usulan dari kepala daerah. 2. Penataan batas. Penataan batas kawasan hutan merupakan proses pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif di lapangan dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga di sepanjang garis batas kawasan hutan. 3. Pemetaan kawasan hutan. Pemetaan kawasan hutan yang merupakan proses penggambaran ulang hasil penataan batas di lapangan. Yang selanjutnya dilakukan proses terakhir, yaitu penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, sehingga batas kawasan hutan menjadi lebih pasti posisinya di lapangan dan di peta. Nah, Sobat Hijau tahu nggak nih, kalau fungsi pokok kawasan hutan kita itu ada 3, Sobat? Yang pertama, kawasan hutan konservasi, yaitu kawasan yang memiliki ciri khas, berfungsi untuk perlindungan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, dan keseimbangan ekosistem. Ini mencakup cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan wisata. Yang kedua, kawasan hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan. Tujuannya adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga, kawasan hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan guna dimanfaatkan hasil hutannya, baik hasil hutan kayu maupun non-kayu, secara lestari tanpa merusak fungsi ekologisnya. Pak, kalau ada hak-hak pihak ketiga yang ada di dalam kawasan hutan, bagaimana? Nah, Sobat Hijau, kalau masih ada hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan, Kementerian Kehutanan sangat terbuka untuk menyelesaikan hal tersebut. Beberapa mekanisme yang bisa dilakukan antara lain: 1. Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan TORA. 2. Pelepasan kawasan hutan pada hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif atau HPKTP yang telah dicadangkan oleh Menteri Kehutanan. 3. Proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara provinsi melalui usulan gubernur dalam rangka RT/RWP. Dan yang terakhir, melalui pelepasan kawasan hutan secara parsial. Terus Pak, kalau kita ingin memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan usaha, bagaimana? Sobat Hijau, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tidak harus melepas status kawasan hutan. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, dilakukan berdasarkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, PBPH, atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, PS. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan, PPKH, dan mekanisme kerjasama dengan jenis kegiatan, yaitu infrastruktur,
jalan, migas, telekomunikasi, listrik, dan lain-lain. Untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat non-komersial dengan luas paling banyak 5 hektar, serta pertambangan rakyat, kewenangan pemberian PPKH dilimpahkan kepada gubernur. Setiap fungsi kawasan hutan memiliki institusi yang berwenang untuk mengelolanya, yaitu kawasan hutan konservasi dikelola oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Taman Nasional, dan pemerintah daerah yang secara khusus mengelola Taman Hutan Raya. Kawasan hutan lindung dan produksi dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), BUMN Inhutani, dan Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu (KHDTT). Sebagai informasi tambahan untuk Sobat Hijau di Provinsi Kalimantan Tengah, juga terdapat beberapa unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan dengan urusannya masing-masing, yaitu 1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH Wilayah 21. 2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Kahayan dan Barito. 3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL Wilayah 12. 4. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Balai Perhutanan Sosial Wilayah Kalimantan. 6. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau Dalkarhut Wilayah Kalimantan. 7. Balai Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan. 8. Balai Taman Nasional Sebangau. 9. Balai Taman Nasional Tanjung Puting. 10. Balai Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Sebagai oleh-oleh untuk Sobat Hijau, kami akan berikan peta kawasan hutan berdasarkan administrasi desa dan juga banner yang berisi mekanisme pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Sobat Hijau juga bisa cek secara mandiri peta kawasan hutan pada website kami Tapau21 yang dapat dikunjungi pada bpkh21.planologi.kehutanan.go.id. Pada fitur Lihat Peta ya Sobat. Kalau masih ada yang kurang jelas, teman-teman kami di sini siap mendampingi dan berdiskusi dengan Sobat Hijau semua. Terima kasih Sobat Hijau.